Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kini kembali kita akan membahas materi tentang pencatatan pendapatan daerah. Kelanjutan dari yang kemarin, yang Ibu sudah menjelaskan tentang penjurnalan. Nah, sekarang kita fokuskan di pencatatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar pada periode yang bersangkutan dan tidak dibayarkan kembali pada pemerintah. Jadi dana itu kita terima dari pemerintah, tapi tidak untuk dibayarkan kembali, dan itu bukan merupakan utang. Ya, walaupun itu kita terima dari pemerintah, tapi itu bukan merupakan utang, tapi merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Nah, sedangkan pendapatan daerah itu ada dua, ya, ada dua. Ada pendapatan LO. Pendapatan LO itu laporan operasional itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan. Hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan LRA, semua penerimaan rekening kas umum negara daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi di sini hanya pengertiannya saja. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau hak untuk menagih imbalan atau suatu pelayanan dari suatu pelayanan. Ya, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan. Yang kedua, pada saat direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan. Jadi di LO itu, ya, di LO itu semuanya ditulis, yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Misalnya ada piutang, kita mempunyai piutang pendapatan, itu masuk ke pendapatan LO, diakui, ya, diakui pada saat rekening pendapatan LO. Terus yang kedua, pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah. Terus yang kedua, diterima oleh SKPD, ya, diterima oleh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang ketiga, diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atau atas nama BUD, Badan Usaha Daerah. Ya, jadi kalau di LRA, kalau dia sudah diterima, sudah diterima baru dianggap pendapatan LRA atau diakui dia sebagai pendapatan LRA pada saat dia diterima atau pada saat dia sudah direalisasi. Ya, tapi kalau pendapatan LO itu diakui pada saat transaksi terjadi, sekalipun dia belum diterima, yaitu untuk kita masih menagih atau masih merupakan piutang, itu sudah dimasukkan ke pendapatan LO. Baik sudah diterima maupun yang sudah, baik yang belum diterima maupun yang belum diterima atau belum direalisasi, itu semuanya masuk ke pendapatan LO. Beda dengan pendapatan LRA. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, pendapatan daerah itu terdiri dari satu, PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu adalah pajak, ya, ada pajak daerah, ada retribusi, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan yang kedua, selain dari pendapatan asli daerah, ada pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer. Jadi ada ditransfer bagi hasil dari pemerintah daerah. Terus pendapatan transfer pemerintah lainnya dan pendapatan transfer pemerintahan daerah lainnya. Jadi ada dua pendapatan daerah, itu adalah yang pertama itu pendapatan asli daerah dan pendapatan dana perimbangan, yaitu transfer dari pemerintah
transfer dari pemerintah selain dari pajak dan retribusi dan hasil pengulangan kekayaan daerah itu sendiri. Ya. Terus pencatatan transaksi pendapatan di SKPD. Ya. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah? Apa-apa aja yang terkait dengan pencatatan transaksi pendapatan. Yang pertama, pihak yang terkait itu adalah Pejabat Penata Usaha Keuangan atau PKK SKPD. Terus siapa lagi yang terkait? Bendahara penerimaan SKP, itu bendahara penerimaan pembantu SKP, ya. Bendahara penerimaan SKP atau bendahara penerimaan pembantu SKP. Terus yang pihak yang terkait adalah pengguna anggaran. Nah, yang kedua, dokumen sumber yang digunakan adalah surat ketetapan retribusi daerah. Itu yang menjadi piutang sebelum direalisasi. Terus, apalagi yang menjadi dokumen sumbernya? Surat tanda store atau STS. Ya. Terus, apalagi tanda bukti pembayaran. Dan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kwitansi, dan perjanjian. Alternatif pengakuan pendapatan. Alternatif pengakuan pendapatan di SKPD itu ada 4. Yang pertama, pengakuan pendapatan pajak yang diakui dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Ya, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan. Jadi dia diakui dengan adanya penetapan pajak terlebih dahulu. Yang kedua, pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Misalnya pajak hotel, ya, mereka menghitung berapa pajak hotel tersebut. Nah, yang ketiga, pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak. Ya, bisa pajak bisa dibayar di muka. Misalnya dibayar untuk 3 bulan atau untuk setahun. Nah, yang keempat, pengakuan pendapatan pajak didahului dengan perhitungan sendiri dan pembayaran diterima di muka. Nah, setelah dia dihitung, ya, setelah dihitung, makanya nanti ada lebih bayar dan kurang bayar. Itu yang karena wajib pajak sendiri yang menghitung. Jadi nanti ada lebih bayar, ada kurang bayar. Dan disetor di muka, dibayarkan di muka. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengakuan pendapatan pajak didahului dengan perhitungan sendiri dan pembayaran diterima di muka. Nah, jurnal pencatatan pendapatan di SKPD. Di sini ada Ibu buat 4 jenis transaksi. Yang pertama adalah penetapan surat ketetapan. Itu dituliskan dengan piutang, boleh piutang pendapatan, di kreditnya adalah pendapatan LO. Ya, piutang pada pendapatan. Karena di sini masih penerbitan surat ketetapan. Ya, uangnya belum diterima, pajaknya belum diterima, pendapatannya belum diterima, dia masih hanya pemberitahuan bahwa Hotel ABC akan membayarkan pajak. Itu masih ada surat ketetapannya. Nah, itu itu belum mempengaruhi dengan kas. Maka dicatat dengan piutang dan pendapatan LO. Nah, yang kedua, penerimaan pembayaran. Ya, penerimaan pembayaran. Yang tadi yang hubungannya dengan nomor 1. Hubungannya dengan nomor 1 ini, karena di nomor 1 dia sudah ditetapkan, sudah diterbitkan suratnya bahwa pajak Hotel ABC adalah sekian. Nah, di nomor 2 dia diterima. Maka, kas di bendahara penerimaan bertambah dan piutang kita akan berkurang. Piutang itu adalah dari sini. Ya. Tapi tidak selamanya piutang yang sudah ditetapkan di nomor 1 misalnya 10 juta, belum tentu di nomor 2 itu diterima 10 juta. Bisa dia 5 juta, bisa 3 juta. Tidak selamanya sebesar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh SKP ke kas daerah. Ya, tadi piutang yang sudah diterima ini, piutang yang sudah diterima, ya, yang sudah masuk ke kas di bendahara penerimaan disetorkan ke
SKPD ke kas daerah. Jurnalnya adalah rekening koran PPKD, ya, rekening koran PPKD. RK itu adalah rekening koran, PPKD itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah, ya. Kalau yang kemarin kan Ibu sudah jelaskan, ada SKPD, ada PPKD. Kalau PPKD itu adalah pusatnya, sedangkan atau induknya, sedangkan SKPD itu adalah cabangnya. Itu kalau di akuntansi keuangan. Jadi seperti itu bentuknya. Makanya tadi pendapatan ini akan disetorkan lagi ke PPKD. Oleh siapa? Oleh SKPD. Ya, oleh SKPD. Maka jurnalnya rekening koran PPKD didebit, kas di bendahara penerimaan dikredit, karena kas yang kita ini tadi kita sudah terima di sini. Kas di bendahara penerimaan. Nah, itu menjadi dikredit karena uangnya sudah dikirim ke PPKD. Terus yang keempat, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Ini boleh, ya. Pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Ya. Nah, setelah diterima piutangnya tadi, dia langsung disetor ke PPKD. Ya, tidak masuk ke kas SKPD, tapi masuk langsung ke rekening PPKD. Maka jurnalnya rekening koran PPKD pada piutang. Terus karena sudah berubah, karena uangnya sudah diterima, maka perubahan sal pada pendapatan LRA. Oke, kita langsung masuk contoh 1. Ya. Di sini berikut adalah informasi yang terkait dengan pendapatan Dinas Kesehatan Kota Tobasa. 1 tanggal 18 2020, ini terbit SKPD daerah yang menyatakan, ini tadi nomor 1, terbit SKPD daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tobasa memiliki pendapatan. Jadi uang di sini belum diterima. Pendapatan dari mana? Dari pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, tanggal 2 Maret 2020, Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Tobasa menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Mareda. Ini sudah diterima. Dan pendapatan tersebut diserahkan ke rekening PPKD. Tanggal 10 berikutnya. Tanggal 5 April 2020, Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota Tobasa menerima pendapatan pajak bumi dan bangunan 15 juta terkait dengan tanggal 18, yaitu nomor 1. Nomor 4, pada tanggal 31 Mei 2020 diketahui ada sejumlah retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang belum dibayar. Berarti ini belum diterima, ya, masih hanya diketahui bahwa jumlahnya ada tapi belum diterima. Dia diakunya sebagai piutang. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Kita lihat, ini jurnalnya. Tanggal 18 Februari 2020, terbit SKPD daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tobasa memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan PBB, ya. Tadi kan pendapatan asli daerah itu adalah dari pajak sebesar 35 juta. Ini kan masih surat terbit, belum diterima uangnya. Maka ini masih merupakan piutang, ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Piutang pendapatan PBB didebit 35 juta dan dikreditnya adalah PBB LO. Ya, PBB LO. PBB LO itu pendapatan PBB maksudnya. Nah, nanti bisa di sini juga dituliskan pendapatan PBB LO boleh. PBB LO juga boleh. Terserah, boleh. Yang jelas, kalaupun di sini hanya PBB LO, ini definisinya artinya adalah pendapatan PBB. Tapi kalau kamu tuliskan di sini pendapatan PBB, boleh juga. Ya. Oke, nomor 2. Tanggal 2 Maret 2020, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Tobasa menerima pembayaran pajak, ya, menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Mareda, ya. Menerima pembayaran pajak hotel sebesar 45 juta, ya. Ini harus bisa dianalisis transaksinya, beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi masih terbit, kalau di nomor 2 menerima.
Nah, kalau kita sudah menerima, berarti kas kita akan bertambah. Berarti kas di bendahara penerimaan, ya, kas di bendahara penerimaan pada pajak hotel LO. Boleh di sini juga pendapatan pajak hotel LO boleh, ya. Pakai pajak hotel LO juga boleh, terserah. Pilih salah satu. Nah, karena ini sudah direalisasi, tadi kan Ibu sudah katakan bahwa di dalam RLA itu ada dicatat apabila dia sudah direalisasi. Jadi sebenarnya ini adalah jurnal laporan realisasi anggaran. Ini minggu yang lalu Ibu udah jelaskan, ada jurnal NO atau jurnal finansial, ada juga jurnal anggaran atau LRA. Nah, berarti ini yang di atas ini adalah jurnal finansialnya, kas di bendahara penerimaan, sedangkan jurnal di anggarannya adalah perubahan sal pada pajak hotel LO. Ya, jadi sama juga yang ini adalah jurnal finansialnya. Jurnal LO-nya nggak ada, karena memang belum diterima. Ya, Ibu ulang kembali ya, Ibu mengingatkan kembali, kalau jurnal di akuntansi pemerintahan atau lembaga instansi pemerintahan itu ada dua, yaitu jurnal LO dan jurnal RLA. Kalau jurnal LO semuanya masuk, Ibu udah jelaskan minggu yang lalu. Kalau di jurnal RLA apabila dia sudah direalisasi, apabila dia sudah diterima, ya, dan ada hubungannya dengan kas umum. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya atau contoh berikutnya. Tanggal 5 April 2020, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Tobasa menerima pendapatan PBB 15 juta berdasarkan SKP daerah tertanggal 18 Februari yang tadi. Yang tadi ya, yang contoh 1. Dan bendahara penerimaan langsung menyetorkan ke kas daerah. Oke. Nah, berarti jurnal tanggal 5 karena kita sudah menerima, berarti jurnalnya kas di bendahara penerimaan bertambah 15 juta, terus piutang kita berkurang karena pertama tadi tanggal 18 kita sudah mencatat di piutang. Maka piutang berkurang yaitu piutang PBB atau pajak bumi dan bangunan sebesar 15 juta. Nah, ini adalah jurnal finansialnya. Nah, bagaimana dengan jurnal anggarannya? Jurnal anggaran ada karena sudah diterima uangnya. Jurnalnya perubahan sal pada pendapatan PBB LO sebesar 15 juta. Nah, karena dia langsung disetorkan, bendahara penerimaan langsung menyetorkan ke kas daerah. Maka rekening koran PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Jadi kas di bendahara penerimaan itu berkurang 15 juta rupiah. Nah, contoh yang berikutnya, contoh berikutnya, pada tanggal 31 Mei 2020 diketahui ada sejumlah retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang belum dibayar oleh wajib retribusi 10 juta. Jadi kita mempunyai pendapatan dari retribusi 10 juta. Atas jumlah ini, Dinas Kesehatan mengakuinya sebagai piutang retribusi karena memang masih diketahui ya, masih diketahui bahwa kita mendapat ada pendapatan retribusi dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Cuma uang itu belum kita terima, maka dianggap sebagai piutang. Hanya ada jurnal finansialnya, yaitu piutang retribusi pelayanan kesehatan 10 juta, di kreditnya adalah retribusi pelayanan kesehatan. Ya, retribusi pelayanan kesehatan. Ini jurnal finansialnya. Jurnal anggarannya ada? Tidak ada, karena uangnya belum diterima. Jadi kalau uangnya sudah diterima, itulah yang dicatat di dalam jurnal anggaran, yaitu perubahan sal di debit, sedangkan di kreditnya adalah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Ya, boleh pakai retribusi pelayanan kesehatan, boleh juga memakai pendapatan retribusi kesehatan. Oke? Hanya sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian semuanya sudah paham, dan kalau tidak masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan lewat WA group
atau nanti pakai video call juga boleh, dan kita lanjutkan ke GCR. Selamat pagi.